Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Lambang Prastio. Hari ini saya ingin membuat topologi statik dan topologi dinamik. Pertama-tama kita akan membuat topologi statik. Oke, langkah pertama untuk membuat topologi statik, pertama kita masukkan server. Untuk server kita mau namain apa enggak setelah kita ya. Kalau saya ingin menamakan server kampus. Setelah masukkan server, kita masukkan ininya apa namanya, routernya kita pilih router generik, sama seperti tadi ya, kita namain routernya kampus. Setelah memasukkan router dan server, kita juga harus memasukkan switchnya nih. Kita pakai yang 2950/24. Untuk switchnya juga sama sih, kalau mau namain juga boleh, mau enggak juga nggak apa-apa, tapi saya juga namain juga dah, namain kampus ya. Oke. Setelah switch, router dan server sudah kita masukkan, langkah selanjutnya kita memasukkan PC-nya nih, mau PC apa laptop terserah. Saya ingin menggunakan laptop aja, PC aja ya. Untuk PC-nya kita bebas sih, mau berapa aja, mau 1, 2, 3, 4, 5, 6, terserah, bebas sih soalnya. Karena hari ini saya ingin membuat tutorial statik, saya akan menggunakan 4 PC aja deh, cukup. Kita rapihin. Untuk PC-nya kita juga bisa namain juga nih, setelah kita mau namain apa aja. Saya ingin menamakan PC Rizky, dan yang satunya lagi PC Balia. Untuk PC Rizky dan PC Balia itu kita namakan dengan PC dengan mahasiswa. Untuk PC yang ketiga kita namain PC Waisul dan PC Sumanto. Untuk PC Waisul dan Sumanto ini kita kategorikan dengan dosen. Oke, setelah itu kita rapin lagi. Nah, nanti untuk yang kategori mahasiswa ini kita masukkan ke VLAN 10, dan yang dosen ini kita masukkan ke VLAN 20. Setelah itu kita koneksiin dengan stretch-nya dari server. Saya pilih pas internet 0 ke routernya yang internet 0 juga, kita rapihin. Terus stretch yang lagi ke router ke switchnya. Setelah itu kita kasih stretch lagi ke masing-masing PC nih, ke PC 1, PC 2, PC 3, ke PC 4 juga. Nah, setelah kita sambungin gini, kita masukin dulu nih IP-nya dari server. Kita ke desktop, ke IP configure, kita masukin nih IP address-nya. Untuk IP address-nya kita bebas, tapi saya menggunakan 192.168.1.1. Default gateway-nya sama. Setelah itu kita masukin IP-nya di masing-masing komputernya. Sampai semua PC-nya kita masukkan. Oke,
Setelah itu, setelah kita memasukkan semua IP-nya, nah kita klik switch, pilih CLI. Nah, kita masukkan codingan untuk VLAN-nya. Pertama kita ketik enable. Setelah enable, kita klik VLAN database. Nah, kita udah masuk switch VLAN-nya nih. Nah, untuk yang tadi VLAN 10, namanya yang tadi ya mahasiswa. Untuk yang VLAN 20, dosen. Oke, setelah kita namakan, kita exit. Setelah exit, kita ketik configure terminal. Nah, setelah kita klik configure terminal, nah kita masukkan tadi tuh yang FA nya, yang FA dari PC 1. Enter FA 0/2 switch mode akses, switch for akses VLAN 10, exit. Terus integer FA 3 switch for mode akses, akses VLAN 10, exit. Integer FA 04 switch for mode akses, switch for akses VLAN 10, exit. FA 0/5 switch for mode akses, VLAN 20. Nah, karena kita tiap masing-masing VLAN kita pakai 2 PC, jadi integernya masing-masing 2 nih di tiap VLAN. Setelah itu kita coba tes dari PC Rizky ke PC Balia, dari PC Rizky ke PC Balia. Dari PC Rizky ke Rizky Balia, dari PC Waisul ke Sumanto, dan dari PC Balia ke PC Sumanto. Oke, kita coba tes ya. Nah, hasilnya udah ketahuan nih. Untuk PC Rizky dan PC Balia kenapa sukses, karena mereka itu satu VLAN, dan PC Waisul ke Sumanto itu juga sama, dia satu VLAN juga. Nah, kenapa PC Balia dan PC Sumanto tidak bisa sukses atau VLAN? Karena mereka itu beda VLAN. Karena VLAN-nya Balia itu VLAN 10 dan PC-nya Sumanto itu VLAN 20. Nah, cukup sekian dari saya tentang topologi statik. Nanti kita akan lanjut ke topologi dinamik. Oke, sekarang kita lanjut ke dinamik VLAN. Pertama-tama kita masukkan routernya, ambil router generik, kita masukkan. Setelah itu kita masukkan switch. Kita pakai yang 2950/24.
Setelah itu kita masukkan access point. Untuk access point kita gunakan 2 access point. Setelah itu kita ambil PC-nya masing-masing access point 22. Setelah itu kita sambungkan router dengan switch. Kita pakai stretch. Kita sambungkan. Setelah itu dari switch kita sambungkan ke access point 1 ke access point 2. Setelah itu kita coding router. Ceknya kita ada yang salah nih. Pertama kita enable dulu. Nah, saya baru configure. Saya kita masukkan in fa 0/0 terus IP address 192.1.1.1/255.255.255.0. Setelah itu kita tulis no. Nah, setelah itu kita cek access point-nya, kita config, kita ganti namanya pencet port 1. Sini kita gantikan ruang 1, 2. Saya juga sama. Kita config ganti ruang 3, 4. Terus kita port 1 juga kita ganti jadi ruang 3, 4. Terus setelah itu kita klik PC-nya, kita matiin, kita ganti dulu ke wireless. Jangan lupa nyalain lagi. Kita lakukan ke setiap PC yang ke setiap semua PC ini kita kasih kayak gitu juga. Setelah itu kita klik lagi dari PC 0, kita desktop, PC wireless, connection, dan kita pilih ruang 1 dan 2. Connect, kita close, yang ini juga sama, desktop, PC wireless, connection, kita pilih ruang 1 dan 2. Untuk yang ini kita pakai ruang 3 dan 4 ya. Ini kita juga koneksi.
3 dan 4. Oke, setelah itu kita klik switch ILI, kita spasi enable VLAN database VLAN 10 kasih name ruang 1,2 terus VLAN 20 name ruang 3,4 exit. Setelah itu kita buka configure terminal, kita terus trigger FA0/2 terus kita switch port mode access switch port access VLAN 10 exit. Sudah masukkan FA integer FA0/3 switch port mode access switch port access VLAN 20 exit. Setelah itu kita tes ya, harusnya PC yang 0 ke PC 1 bisa, dari PC 2 ketika dia sukses, dan untuk PC 1 ke PC 2 dia akan fail. Kita tes. Nah, silakan seperti ini nih. Yang PC 0 dan PC 1 dia sukses, PC 2 dan PC 3 sukses, tapi PC 1 dan ke PC 2 itu dia failed. Oke, sekian dari saya tentang tutorial membuat VLAN statik dan VLAN dinamik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.